Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ragil Saputra dengan NIM 22214 Saya dari kelas 3C. Oke baik, sini saya akan memberikan penjelasan tentang mengenai uji statistik menggunakan aplikasi JSP. Nah, di sini saya mengambil judul uji perbedaan hasil warga belajar sebelum dan sesudah mengikuti program edukasi penyuluhan dalam pendidikan non formal. Setelah kita mengambil judul, kita identifikasi dulu identifikasi penelitian. Penelitian ini berjudul uji perbedaan hasil warga belajar sebelum dan sesudah mengikuti program edukasi penyuluhan. Pentingnya program edukasi penyuluhan sebagai salah satu bentuk intervensi pendidikan non formal yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan warga belajar dalam menghadapi permasalahan yang ada di lingkungan sosial. Program edukasi penyuluhan umumnya dirancang untuk memberikan informasi, pemahaman, dan pendampingan secara sistematis. Dalam desain ini, suatu kelompok warga belajar diberikan tes awal, yaitu pretest, sebelum mengikuti program edukasi. Dan untuk mengetahui kondisi selanjutnya setelah program selesai, warga diberikan tes akhir, yaitu post-test, dengan instrumen yang sama untuk mengukur perubahan hasil belajar yang terjadi. Oke. Selanjutnya, rumusan masalah bagaimana hasil belajar warga sebelum mengikuti program edukasi penyuluhan. Yang kedua, bagaimana hasil belajar warga belajar sudah mengikuti program edukasi penyuluhan. Yang ketiga, apakah program edukasi penyuluhan memberikan peningkatan yang signifikan terhadap hasil warga belajar. Selanjutnya di sini ada analisis data. Saya membuat data terdiri dari 30 responden. Berikut datanya ada di bawah ini, dimana di kiri ini ada nilai pretest, yang kanan ini ada nilai post-test. Oke, lanjut. Setelah data yang ada, kita ke uji JSP. Di JSP kita buka aplikasi JSP, kita buka data yang telah kita buat tadi, ke dokumen. Data uji T. Di sini kita buat dulu dalam bentuk scale. Ini. Oke, kita akan memakai dalam kasus tersebut kita memakai uji T, parent sample. Kita klik t-test dan klik menu parent sample t-test. Oke, kita geser ke sini, pindahkan nilai pretest dulu, baru post-test. Nah, sebelum dilakukan uji menggunakan sampel test, kita terlebih dahulu lakukan uji normality supaya kita tahu data tersebut normal atau tidak untuk diuji. Oke, di sini data yang kita telah peroleh dari data yang kita buat menunjukkan bahwa p-value ya ini 0,186. Ini lebih besar dari 0,05.
yang berarti data tersebut signifikan, bahwa ya data tersebut normal atau signifikan. Maka analisis data dapat dilanjutkan menggunakan uji sampel berpasangan atau paired sample test. Nah, setelah kita menguji normalitas, kita klik ini effect size dan descriptive student. Itu kita bisa melihat hasil dari perbandingan nilai warga belajar. Nah, di sini ada nilai rata-rata pretest itu sebelum program menunjukkan 4983 ini nilainya rata-rata. Dan nilai post test rata-ratanya ini 73,5, menunjukkan bahwa data tersebut mengalami peningkatan. Hasil belajar ya mengalami peningkatan sebesar 23,67. Nah, setelah itu kita lihat di bagian p-value ini, p-value kurang dari 0,001. Ini artinya bahwa nilai signifikan p-value dari uji paired sample test menunjukkan nilai p-value 0,001, yang berarti nilai tersebut kurang dari nilai 0,05, yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar warga belajar sebelum dan sesudah mengikuti program edukasi penyuluhan. Nah, kesimpulannya, jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program edukasi penyuluhan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar warga belajar. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian statistik menggunakan paired sample test, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar warga belajar sebelum dan sesudah mengikuti program edukasi penyuluhan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai rata-rata hasil belajar yang sebelumnya 49 jadi meningkat jadi 73. 49 jadi 73. Oke, mungkin baik. Segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.